Ya, tadinya saya mikir-mikir, wah kebenaran ini ya, dua topik apa mirip-mirip gitu ya, persiapannya satu aja gitu. Tapi karena apa namanya topik ini sudah di upload di YouTube begitu ya, dan semua orang bisa mengaksesnya, saya rasa tidak bertanggung jawab dan tidak berguna gitu ya kalau saya membicarakan hal yang sama. Tetapi yang saya lakukan hari ini adalah saya akan melakukan zoom in gitu ya, mengeksplor lebih dalam satu aspek yang saat itu saya bicarakan di apa yang bisa diakses di itu ya, Reform Broadcasting Ministry itu. Jadi kalau di dalam percakapan itu saya mengatakan ada dua tantangan besar gereja ini ketika gereja itu bagaimana gereja itu menangani mental health. Yang pertama itu masalah perspektif dan stigma, karena kita itu biasanya membicarakan mental health itu ya kita melihatnya sebagai dosa, masalah moralitas, ada kuasa-kuasa gelap seperti itu ya. Dan yang kedua itu adalah masalah teknis. Karena kita cuma punya waktu sedikit gitu ya, jadi saya akan zoom in yang berkaitan dengan perspektif ini. Kalau saya bicara gereja itu saya tidak sedang membicarakan institusi tertentu atau kita sedang menunjuk-menunjuk kelompok-kelompok tertentu begitu ya. Tapi saya melihat ya kita ini gereja gitu ya. Jadi pendekatan yang saya lakukan ini adalah suatu self reflection. Kita mencoba merefleksi kita gitu ya. Saya pikir kenapa ya kok susah banget sih ya apa namanya melakukan pendekatan penanganan mental health yang holistik di dalam institusi gereja. Dan bahkan kita di kampus STTRI yang sudah terus dilatih integrasi gitu ya, kadang-kala kita nggak sabar kok jatuhnya itu kepada perspektif yang sama gitu ya. Jadi itu yang saya coba digest dalam beberapa waktu ini gitu ya, untuk mencoba mencari tahu kenapa kita itu selalu punya perspektif yang ke situ. Muter-muter kita coba integrasi, kok nanti kalau kita sudah gemes sama case ini larinya kok ke situ lagi gitu ya. Jadi itu yang apa menarik perhatian saya, dan saya kepingin kita bisa pelajari sama-sama dengan lebih mendalam ya. Saya izin share screen ya. Oke, saya akan share screen seperti yang tadi kamu tanyakan ya. Sebenarnya apa sih yang disebut sebagai mental health? Saya mengambil kutipan dari apa yang dituliskan oleh WHO. Ini organisasi kesehatan milik PBB ya. Mental health itu didefinisikan sebagai kondisi well-being seseorang ketika ia menyadari kemampuan dirinya, mampu mengelola dan beradaptasi terhadap stres yang dihadapi, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. Jadi ini ada 4 aspek yang digambarkan oleh WHO itu sebagai kesehatan mental. Saya mencoba membuat suatu visualisasi, ya kira-kira seperti ini gitu ya. Kalau ini dianggap satu lingkaran, itu intinya di dalam diri itu kita mengenal diri dan kita ini bisa melakukan perilaku-perilaku yang produktif. Bukan cuma itu, tapi itu kita punya semacam tameng gitu ya, bumper gitu untuk menangani stres itu yang datang kepada kita. Kita bisa tidak ada bagian hidup manapun itu yang tidak stres gitu ya. Kita yang di apa di STTRI ya penuh dengan stres, di pelayanan penuh dengan stres gitu ya. Salah ya ngasih contohnya tempat-tempat yang penuh stres. Tapi bayi pun itu juga stres gitu ya. Apa dia ngompol nggak segera diganti dia stres, lapar dia stres, dimanapun itu selalu ada stres. Tetapi seorang dengan mental health yang baik itu dia bisa menangani dan beradaptasi dengan stresnya. Dan bukan cuma itu, bukan hanya dengan diri kita kenali diri, kita produktif, kita punya pertahanan terhadap stres, tetapi juga ada satu faktor keluar yaitu kontribusi kepada lingkungan. Itu yang disebut sebagai mental health. Nah, saya memperhatikan anak-anak muda yang bicara sekarang mental health ini semua orang bicara mental health gitu ya. Apa namanya, minta gaji naik nggak dikasih, mental health terganggu gitu ya. Apa namanya, dikasih tugas banyak, mental health terganggu gitu ya. Seolah-olah mental health itu adalah hidup yang nyaman, hidup yang tenang seperti itu ya. Padahal sebenarnya mental health itu nggak demikian. Ini seperti yang dikatakan oleh WHO itu ya, di dalam diri ada pertahanan terhadap stres yang tidak bisa dihindari itu, dan juga ada kontribusi keluar. Nah, ini adalah apa yang menjadi pegangan para profesional, orang-orang yang bergelut penanganan mental health, apakah menggunakan psikologi ataukah menggunakan
psikiatri. Nah, saya mencoba mencari tahu gitu ya, Alkitab itu sebenarnya tuh konsep apa sih yang sama dengan mental health. Ya kalau kita nyari konsep yang persis seperti ini ya nggak ada gitu ya. Karena psikologi sendiri sebagai sebuah ilmu itu baru dikenal di akhir abad 20. Kalau pengamatan perilaku perilaku manusia itu ya sudah dari zaman Adam dan Hawa itu sudah ada gitu ya. Misalnya kayak Kain itu ketika dia membunuh adiknya ditanya, gimana adikmu gitu ya. Dia kan bicara tentang identitas sebenarnya. Emangnya aku ini penjaga adikku gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya konsep-konsep psikologi, tapi kan ya saat itu tidak dikenali sebagai suatu konsep psikologi. Nah, kalau psikologi itu baru dikenal pada akhir abad 20, isu mental health ini kan baru belakangan ini sebenarnya menjadi suatu pembicaraan ya, karena ada di dalam film-film kayak Joker gitu ya, film-film psikologi yang psikopat dan lain sebagainya itu banyak sekali. Dan juga salah satu sekolah tentang mental health yang membuat wah isu mental health ini begitu populer itu adalah TikTok. Saya itu punya satu klien yang dia sangat gamer gitu ya. Dia kok bicara isu-isu psikologi, term-term psikologi. Saya sampai tanya, kamu tuh ternyata senang baca juga ya? Oh, oh enggak Bu, saya belajarnya dari TikTok. Jadi sekarang ini menjadi semakin populer. Apa sebenarnya yang Alkitab, konsep apa di dalam Alkitab itu yang bicara tentang mental health? Kalau bagi saya gitu, menurut saya konsep yang menyerupai mental health yang kita bicarakan ini adalah shalom. Shalom itu berarti sesuatu yang komplit, sesuatu yang lengkap. Kita mengenalinya sebagai damai sejahtera. Kalau kita bicara dalam situasi yang lebih personal gitu, sesuatu yang lebih pribadi, ya kita mengenalinya Alkitab itu membicarakannya sebagai bahagia di dalam Tuhan. Bahagia di dalam Tuhan itu artinya apa? Ini saya mencoba mengumpulkan seperti yang tadi saya katakan ya, ini tidak di dalam satu konsep yang sama persis gitu ya, tapi ini kan di bagian ini ngomong ini, di bagian itu ngomong itu gitu ya. Saya mencoba mengumpulkannya dan saya menemukan bahwa bahagia di dalam Tuhan itu bisa diartikan yang pertama adalah mengenal Allah dan kehendaknya. Ini ada di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 gitu ya, dan sebenarnya bukan hanya di situ ya, di banyak bagian Alkitab yang lain itu bertebaran lah bicara tentang kita itu akan bersuka cita, berbahagia di dalam Tuhan kalau kita itu kenal Tuhan dan kehendaknya. Bukan hanya itu, tetapi kita juga mentaati perintah dan memenuhi panggilan Allah. Ini ada di sepanjang Alkitab ya. Bahkan Tuhan Yesus itu mengatakan, ya makananku itu adalah melakukan kehendak Bapakku. Aku itu akan puas gitu kalau melakukan kehendak Bapakku. Dan ada satu karakteristik lagi yang penting yang disampaikan oleh Alkitab, orang yang berbahagia di dalam Tuhan itu tidak tergantung situasi dan tantangan yang dihadapi. Ya, Matius 5 itu ketika bicara tentang khotbah di bukit ya, 10 ucapan bahagia itu kan semuanya itu berbeda dengan apa yang dunia kenali tentang berbahagia. Ya, situasinya apapun itu kita merasakan sukacita. Mazmur 23 juga mengatakan demikian ya, di dalam lembah kekelaman aku itu merasakan sukacita di dalam Tuhan. Nah, ini adalah konsep yang ada di dalam Alkitab. Saya mencoba membandingkan di antara dua konsep ini ya, sehat mental, mental health ini ya dari versinya WHO tadi dan juga versi bahagia di dalam Tuhan yang kita tangkap disampaikan di dalam Alkitab. Saya melihat dari sisi struktur itu sebenarnya ada kesamaan, tetapi dari sisi konten atau objeknya itu berbeda. Kalau ini ya, kita lihat di bagian yang paling atas itu kan ada mengenal diri, ini juga mengenal juga, tapi objeknya beda. Yang di sini mengenal diri, WHO mengatakan mengenal diri itu kita akan sehat mental, tapi Alkitab itu bukan cuma mengenal diri, tapi mengenal Allah, mengenal perintahnya, mengenal kehendaknya. Ya, meskipun kita tahu para bapak-bapak gereja itu menyebutkan bahwa mengenal diri itu tidak bisa dipisahkan dari mengenal Allah. Tapi ada objek mengenal Allah ini menjadi sesuatu yang dipentingkan di dalam Alkitab, yang berbeda dengan konsep yang dikenal oleh para profesional mental health. Ya. Lalu ini ya struktur yang kedua ya, produktivitas, kontribusi gitu ya. Meskipun disampaikan di dalam bahasa yang berbeda, tetapi saya melihat ini paralel. Sesuatu yang kita sebagai umat Tuhan, produktivitas kita itu ya melakukan kehendak Tuhan, kontribusi kepada lingkungan kita itu adalah memberikan shalom kepada sekitar kita, dan itu adalah mentaati dan memenuhi panggilan Tuhan. Kalau WHO mengatakan tahan terhadap stres,
Alkitab itu bahagia di dalam Tuhan itu tidak tergantung situasinya seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau tadi Julius bertanya tentang apakah konsep mental health dan apa yang dikatakan Alkitab tentang mental health, saya lihat ada paralelisasinya di dalam struktur, tetapi secara konten itu ada perbedaan. Kira-kira begitu, Julius. Cukup menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan dituliskan ya di chat ya. Nah, Bu Hera, kalau misalnya ada perbedaan, apakah menurut Ibu apakah bagaimana pendekatan dari gereja atau dari komunitas orang percaya dengan pendekatan secara sains, apakah juga ada perbedaan? Atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita lihat secara bersama-sama ya? Oke, saya share screen lagi ya. Ya, oke. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan yang penting gitu ya. Bagaimana menolong orang yang tidak dapat mengalami bahagia di dalam Tuhan. Ya, kalau para profesional mental health itu mengatakan bagaimana menolong orang yang mengalami problem mental health seperti itu. Saya akan mencoba melihat pendekatan yang dilakukan oleh gereja. Sekali lagi, ketika saya bicara gereja, saya tidak sedang menunjuk-nunjuk lembaga tertentu, begitu ya, karena kita semua ini adalah gereja. Meskipun kita itu di dalam kondisi yang berbeda-beda, tetapi saya mengamati ini selalu yang menjadi kalau kita itu sudah capek, kita apa tuh larinya ke sini, dan ada yang dengan teguh gitu memegang pemahaman ini. Pendekatan gereja menurut saya yang paling utama yang membuat ini menjadi masalah itu adalah melakukan generalisasi dan simplifikasi. Apa yang dilakukan generalisasi dan simplifikasi? Yang pertama itu adalah masalahnya. Masalah dari mental health itu apa permasalahannya? Masalah mental health itu semata-mata dianggap sebagai suatu masalah kognitif dan masalah motivasi. Masalah kognitifnya apa? Yaitu tidak tahu kebenaran. Maka ya harus diberitahu kebenaran, gitu kan ya. Masalahnya itu adalah motivasi, yaitu apa? Motivasinya itu adalah mencintai diri. Motivasinya itu adalah sikap hati yang tidak taat. Maka ya kamu harus taat. Kamu itu jangan mencintai diri. Itu yang menjadi pendekatan yang umum dilakukan gitu ya, menjadi mensimplifikasi permasalahannya semata-mata masalah kognitif dan motivasi. Lalu yang kedua kali itu adalah mengeneralisasi readiness dari klien. Jadi semua klien itu dianggap kondisinya itu sama. Ya pokoknya kamu itu kalau dikasih tahu kamu harus taat ya, tinggal kamu ini sikap hatinya itu bagaimana. Kalau kamu mencintai Tuhan ya kamu pasti taat gitu ya. Seolah-olah kondisi klien itu sama gitu ya. Kalau misalnya kita itu perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya gitu ya, kita katakanlah kita menuju ke Surabaya gitu ya. Ada yang berangkat dari Jakarta, ada yang berangkat dari Solo, ada yang berangkat dari Jogja, ada yang berangkat dari Sumatera begitu ya. Ini saya menggambarkan situasi menjadi sembuhnya begitu ya, berbeda-beda itu dianggap itu sama semua gitu ya. Pokoknya masih cepat dalam waktu sekian jam harus nyampe, kira-kira seperti itu ya. Jadi readiness klien ini digeneralisasi. Kompleksitas pergumulan seperti vulnerability orang itu kan beda-beda. Ada yang cukup tough begitu ya, ada yang vulnerable, disenggol sedikit aja itu kayak gelas itu langsung berantakan begitu. Itu tidak menjadi pertimbangan ya. Personality-nya yang berbeda-beda, kerohaniannya yang berbeda-beda, ada atau tidak ada dukungan sosial yang ada di dalam sekitarnya itu semuanya itu tidak dipertimbangkan ya. Kita tidak mempertimbangkan readiness client, hanya melihat permasalahannya itu yaitu kamu ngerti apa enggak kebenaran, kamu mau melakukannya atau tidak ya. Nah, ini tuh menimbulkan masalah ya, ada dampaknya. Nah, dampaknya itu apa? Yang pendekatan ini tuh hanya cocok untuk orang-orang tertentu. Realitanya kan memang ada orang yang didekati dengan cara seperti itu dan ternyata itu bisa berubah gitu ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memang terganggu, tetapi sebenarnya mentally itu healthy. Sebenarnya dia itu tidak masuk kategori yang mental, bukan mental ill gitu ya, bukan mentally ill gitu ya.
Kalau kami para konselor itu sering kali menyebutnya sebagai pseudo klien. Ini tuh klien palsu yang sebenarnya itu tidak perlu ditangani dengan mendalam seperti itu ya. Orang-orang seperti ini dengar khotbah, oh ada apa namanya satu pertobatan dan dia berubah. Kadang-kadang nggak usah dengar khotbah, omong-omong sama teman, bahkan lihat kucing lagi ngasih makan anaknya begitu ya. Ada orang yang langsung, aduh, aku kok selama ini mengabaikan anak. Ada semacam pertobatan-pertobatan seperti itu. Tetapi itu tidak untuk semua orang. Itu hanya cocok untuk orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang pada saat tertentu itu terganggu dan sebenarnya dia mentally itu healthy. Ya. Selain ini hanya cocok untuk orang-orang tertentu, pendekatan ini itu tidak menumbuhkan, tidak memberikan suatu pertumbuhan yang sejati. Maksudnya apa? Ya pertumbuhannya itu sesaat, ya kan? Karena ada satu euforia gitu ya. Apakah dengan suatu ibadah khotbah yang sangat menyentuh hatinya, ada satu pertumbuhan, tetapi sifatnya itu sesaat. Atau mungkin dia sudah mencoba, tapi rasa nggak mampu berubah. Ya. Saya pernah satu klien itu bicara ya, Bu, saya tuh mau taat, tapi caranya bagaimana? Saya tahu yang dia tanyakan ini bukan teknis gitu ya, tetapi rasa tidak berdaya, nggak bisa berubah dengan situasi dirinya sendiri. Dan ini akan menimbulkan guilty feeling yang maladaptif. Guilty feeling itu bisa memberikan satu perubahan kepada kita ya. Tapi guilty feeling yang maladaptif itu membuat kita menjadi semakin tertekan dan membuat kita semakin tidak berdaya. Atau individu itu merepress semua kemarahannya, pergumulannya, berbagai macam pertanyaan yang muncul dalam dirinya itu tidak pernah terakomodasi dan dia repress, simpen gitu ya. Dan bisa jadi dia itu akan menjadi marah karena merasa tidak dipahami. Ya kami ini para konselor-konselor Kristen yang ada di luar institusi gereja, nah seringkali kami didatangi oleh orang-orang yang seperti ini ya. Dia masih orang merasa dirinya Kristen, dia masih ingin mendapatkan masukan berkaitan dengan bagaimana ini jalan yang harus dilalui oleh orang Kristen, tetapi dia merasa tidak dipahami dengan pendekatan yang generalisasi dan simplifikasi. Ini adalah pendekatan yang dalam perenungan saya itu sering dilakukan oleh gereja. Lalu bagaimana para praktisi mental health itu memperhatikan permasalahan ini? Dan satu organ tubuh kita yang sangat penting yang mempengaruhi kesehatan mental itu adalah otak. Dan otak itu ternyata ada 3 fungsi. Ada fungsi ini adalah fungsi-fungsi yang survival begitu ya, fungsi-fungsi yang bisa dikatakan itu primitif yang mengatur basic dari fisiologis tubuh kita ya, kayak kita itu bisa tekanan darahnya stabil, kita itu bisa suhu tubuh kita itu stabil seperti itu ya, dan detak jantung dan lain sebagainya, ini semuanya dilakukan oleh otak-otak yang primitif ini. Lalu ada otak-otak yang ini yang berfungsi mengatur regulasi emosi kita. Ya. Dan ada otak-otak yang berbicara tentang ini ya, executive state gitu ya, bagian otak yang di depan ini yang mengatur bagaimana kita itu berpikir, kita itu menjudge ini baik atau enggak, ini sesuatu yang benar atau tidak. Nah itu semuanya dilakukan oleh otak-otak berpikir. Pendekatan yang tadi saya sampaikan ya, mengatakan bahwa ini adalah kognisi, ini adalah motivasi. Kognisi ini berarti fully adalah executive state. Ya. Kalau motivasi ini ada eksekutifnya, ada emotional state-nya juga. Realitanya, tidak selalu kita itu bekerja dengan dalam kondisi yang executive state. Apalagi kalau kita mental itu terganggu, kebanyakan ya otak-otak ini ya, limbic system ini yang akan mempengaruhi kita. Ada pola-pola unconscious, ada kondisi fisiologis otak, kimiawi otak, neurotransmitter, begitu ya, pola-pola yang sudah terbentuk perilaku sejak kecil. Ini tuh mempengaruhi cara kita itu berpikir, cara kita merasa, cara kita berperilaku, dan itu berdampak kepada mental health. Jadi kalau kita bicara tentang kognisi dan motivasi, ini kita berasumsi bahwa selalu kita itu menggunakan prefrontal lobe-nya. Kita ada selalu dalam kondisi executive state. Apakah realitanya seperti itu? Apakah hanya karena motivasi saja kita itu bisa fully menggunakan
executive state. Nah, ini para praktisi mental health mengatakan tidak demikian. Tidak semuanya itu bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang tidak kita kontrol. Ini pola-pola unconscious dan fisiologis otak. Gitu ya. Ini yang menjadi sepertinya itu nggak ketemu. Ya. Ini yang kita mesti pikirkan gitu ya. Bagaimana gereja itu menghadirkan shalom pada pribadi-pribadi yang demikian. Bagaimana individu yang mengalami mentally ill ini bisa merasakan bahagia di dalam Tuhan. Apakah pendekatan yang selama ini kita pakai? Pendekatan kognitif, mengerti kebenaran, pendekatan motivasi, punya sikap yang benar terhadap firman Tuhan itu cukup. Ini kalau kita mau masuk lebih dalam lagi gitu ya, haruskah kita itu mengabaikan realita fisiologis yang tadi dikatakan dengan pendekatan sains tadi ya. Di sisi yang lain, kalau tadi kita kembali kepada definisi mental health tadi ya, fokusnya ini kan hanya diri gitu. Apakah ini kan firman Tuhan itu mengatakan cinta diri itu juga mempengaruhi gitu ya. Apakah kita itu bisa menganggap enteng cinta diri? Ini kan yang menjadi pergumulannya gitu ya. Bagaimana ini seharusnya itu dilakukan. Nah, saya melihat apakah firman Tuhan yang diinterpretasi oleh gereja dalam penanganan mental health dan juga sains yang sains ini kan sebenarnya ilmu yang empiris gitu ya, melihat apa yang sudah terjadi ya, diamati, diteliti, lalu dilaporkan begitu ya. Ini sebenarnya bisa saling melengkapi. Menghadirkan shalom itu bagi saya adalah kita harus mengintegrasikan firman Tuhan itu dengan sains. Ini ada dua kekurangannya. Kalau kita pakai pendekatan gereja, kekurangannya adalah aspek yang diperhatikan, yang disoroti itu hanya dua, yaitu aspek kognitif dan aspek motivasi. Dan sains itu memberikan kelengkapan. Sebenarnya masalah mental health itu bukan hanya dua itu, tetapi multi aspek. Ada kognitif, ada motivasi, spiritualitas. Spiritualitas itu relasi kita dengan Tuhan itu menjadi salah satu faktor. Ya. Faktor fisiologis, pola-pola lama, luka-luka yang tidak terobati, kadar keparahannya, apakah ada faktor-faktor pendukung, dan macam-macam multi aspek ini mempengaruhi. Jadi pendekatannya nggak cukup hanya dengan kognitif dan juga motivasi. Lalu pendekatan sains ini juga punya kelemahan. Ya. Arah dan fokus penanganannya itu hanya individu berfungsi dengan baik. Ya. Mentally healthy. Asal dia sudah bisa berfungsi, ya itu cukup. Gitu. Tetapi gereja ini, kita ini punya firman Tuhan dan memberikan sesuatu yang lebih. Arah dan fokus penanganannya itu nggak cukup, hanya individu itu berfungsi. Tetapi individu itu juga harus mengenal Allah, mengerjakan panggilan, dan juga memuliakan Dia. Ini sesuatu yang sebenarnya lebih mendalam ya tadi ketika saya tunjukkan paralelisasinya gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa mental health itu merupakan masalah yang kompleks yang tidak cukup didekati dengan pendekatan kognitif atau motivasi saja. Dan satu hal kalau kita melihat sains yang sepertinya wah ini ya saya sudah memahami secara kompleks begitu ya, jangan lupa gitu ya, firman Tuhan ini menjadi satu arah yang lebih unggul daripada apa yang bisa ditemukan oleh sains ya. Mental health itu bukan tujuan hidup umat Tuhan, tetapi sebagai suatu sarana untuk mengerjakan panggilan Tuhan, tidak tergantung situasi dan tantangannya. Jadi kita bisa melihat di sini integrasinya begitu ya. Secara arah kita sebagai orang Kristen itu pegangan kita adalah firman Tuhan. Tetapi secara pendekatan, secara bagaimana kita memahami kompleksitasnya, kita bisa menggunakan sains. Ya, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Wah,